Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nazila Khairunnisa, dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena vaksin. Fenomena vaksin COVID-19 di dunia. Dunia sedang menunggu vaksin COVID-19 yang dianggap dapat menjadi solusi untuk mengakhiri pandemi. Dalam survei global pada bulan Juni yang melibatkan lebih dari 13.000 orang dari 19 negara, mayoritas orang mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan vaksin COVID-19 saat benda itu terbukti aman dan efektif. Namun, mayoritas tersebut berjumlah 71,5% dari peserta survei dan yang lain yang berbeda pendapat. Dengan kata lain, hampir 3 dari setiap 10 orang mengatakan mereka tidak akan menerima vaksin, menolak atau menunjukkan keraguan. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa 19 negara yang disurvei oleh para peneliti dipilih karena mereka termasuk di antara negara-negara yang paling terpukul kasus COVID-19. Respon positif terhadap vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, penerimaan vaksin sangat bervariasi antar negara yang berbeda. Masyarakat Cina menunjukkan penerimaan tertinggi, yaitu 88,6%, sementara Rusia menunjukkan penerimaan terendah, dengan 54,9%, dan Polandia menunjukkan proporsi tanggapan negatif tertinggi, yaitu 27,3%. Secara umum, orang dengan pendapatan tinggi dan berpendidikan tinggi lebih mungkin untuk menanggapi vaksin secara positif. Seperti halnya wanita dibandingkan dengan pria, dan orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Kepercayaan vaksin lebih tinggi berlaku di negara-negara dengan masyarakat yang percaya pada pemerintah mereka. Secara keseluruhan, para peneliti mengatakan bahwa pemerintah dan otoritas kesehatan perlu bersiap untuk mengatasi keraguan vaksin dan membangun literasi vaksin di kalangan masyarakat, sehingga orang akan memilih untuk menerima vaksinasi COVID-19 saat tersedia nanti. Untuk menerima vaksin COVID-19 memang menjadi perhatian. Namun, hal ini bisa diatasi jika vaksin COVID-19 telah dipahami masyarakat dan pemerintah memberi komunikasi yang baik. Komunikasi yang jelas dan konsisten dari berbagai sumber terpercaya akan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program vaksin. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Cina telah tiba di Indonesia pada Minggu malam. Presiden Joko Widodo yang memantau pendaratan mengatakan ada 1,2 juta vaksin yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin Sinovac adalah vaksin berjenis inactivated vaccine. Secara singkat, inactivated vaccine adalah vaksin menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respons imun. Vaksin buatan Sinovac saat ini meluncurkan uji coba fase 3 dan berhasil. Perusahaan juga membangun fasilitas untuk memproduksi hingga 100 juta vaksin per tahun. Di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac agar Bio Farma bisa memproduksi vaksin yang bernama CoronaVac. Oleh karena itu, uji klinis fase 3 dilakukan di Indonesia. Untuk menguji klinis di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyiapkan uji klinis vaksin COVID-19. Awalnya, pemerintah menetapkan program vaksinasi dibagi dua, yakni vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk vaksin pemerintah akan diberikan gratis untuk para tenaga kesehatan hingga aparat TNI Polri. Sedangkan vaksin mandiri disiapkan untuk masyarakat luas yang harus dibeli. Setelah vaksin Sinovac tiba di Indonesia, muncul polemik tentang vaksin tersebut. Beberapa pihak membandingkan vaksinasi di negara lain yang memberikannya secara gratis. Hingga akhirnya, pemerintah membuat keputusan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi seluruh rakyatnya. Keputusan ini sebuah langkah yang tepat untuk mencapai target herd immunity,
Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak seluruh warga negara untuk mendapat perlindungan dari COVID-19 serta dampak sosial ekonomi yang terjadi, namun juga keharusan untuk memastikan jumlah masyarakat yang harus mendapatkan program vaksinasi agar Indonesia bisa keluar dari situasi pandemi. Vaksinasi berdasar ilmu hadis. Wabah COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. Pendapat Al-Qastolani dalam kitab Irsyadu Al-Sari yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Dan setiap penyakit pasti memiliki penawarnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Wahul Bukhari an Abi Hurairah. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis yang lain, Innallaha anzalad da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawa wa la tadawa biharamin. Wahul Abu Dawud an Abi Darda. Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.